Pertanyaannya tadi, Pak Haji ini sering mengikuti kajian ya atau acara di salah satu channel televisi yang banyak membid'ahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita dengan alasan bahwa amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdasarkan pertanyaan tadi, berarti yang menyampaikan itu menganggap bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah, gitu ya. Dia menganggap bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Apakah benar seperti itu? Jawabannya tidak benar. At-tarku laisa dalilan. Tarku itu artinya meninggalkan. Meninggalkan itu bukan dalil. Jadi apa yang Nabi tidak lakukan bukanlah dalil ketidakbolehannya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu adalah bid'ah. Jadi yang benarnya seperti apa? Nah, kita lihat dulu Pak. Kalau secara bahasa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, ala ghairi mithalin sabiq, yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara syariat, yang dimaksud dengan bid'ah yang terlarang, bid'ah yang terlarang ini Pak, karena bid'ah ada yang tidak terlarang. Kalau kembali ke makna bahasa, tadi kan makna bahasa sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Tentu sesuatu yang baru itu tidak semuanya dilarang. Nah, kita ingin melihat bid'ah yang terlarang itu maknanya apa? Sebetulnya itu sudah sangat terang disebut oleh Nabi di dalam hadis. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Itu pernyataan Nabi SAW. Man ahdatsa, barang siapa yang mengada-adakan, fi amrina hadza, dalam urusan kita ini, ma laisa minhu, apa yang bukan merupakan bagian darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Mari Bapak Ibu jamaah subuh sekalian, kita cermati baik-baik hadis Nabi tadi. Kalau kita cermati pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, maka ada 3 kriteria yang dimaksud dengan bid'ah yang diharamkan. 3 kriterianya. Kalau 3 kriteria ini tidak terpenuhi, itu bukan bid'ah yang dilarang. Kriteria yang pertama, man ahdasa, siapa yang mengada-adakan. Jadi kriteria bid'ah yang pertama, dia adalah perkara yang baru yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru 1 kriterianya. Jangan berhenti sampai di situ. Kriteria yang kedua, fi amrina haza, dalam urusan kita ini. Yang dimaksud dalam urusan kita ini dalam urusan agama. Berarti meskipun itu perkara baru, tidak ada di masa Nabi, tapi kalau tidak berkaitan dengan agama, maka dia tidak termasuk bid'ah yang diharamkan. Ya kan? Maka mohon maaf, agak berlebihan juga biasa sebagian orang Pak yang mengatakan kalau semua yang tidak ada di masa Nabi itu adalah bid'ah, kita tidak boleh pakai kipas angin, tidak boleh pakai lampu misalnya, tidak boleh pakai HP. Itu kan semua bukan masalah agama, itu persoalan dunia. Meskipun betul itu masalah baru Pak, tidak ada di masa Nabi, tapi tidak berkaitan secara langsung dengan agama. Jadi kriteria yang kedua yang disebut bid'ah itu harus yang berkaitan dengan agama. Apa sudah cukup kriterianya? Belum.
Nah, ini yang ketiga yang biasa dilupakan sebagian orang. Apa itu, Pak? Ma laisa minhu. Ma laisa minhu. Yang bukan merupakan bagian darinya. Bukan merupakan bagian darinya. Maksudnya apa? Meskipun itu perkara baru, tidak ada di masa Nabi, sudah masuk, ini kriteria pertama. Yang kedua, dia juga berkaitan dengan agama, sudah masuk kriteria yang kedua. Tapi yang ketiga, ternyata dia bagian dari agama. Oh, berarti bukan bid'ah yang diharamkan. Karena ada perkara baru, Pak. Perkara baru, masalah agama. Tapi justru itu memperkuat agama. Dia bagian dari agama, maka dia bukan bid'ah yang dilarang. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, sesuatu yang diada-adakan ma'uhditsan wa khalafal qur'ana was sunnah wal ijma'. Apa yang diada-adakan yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma', itulah bid'ah yang mazmumah, yang tercela. Tapi apa yang diadakan walam yukhalif, tidak menyelisihi syai'an minha, sesuatu dari yang disebut tadi, tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi sunnah, tidak menyelisihi ijma', maka itu justru bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji. Saya kasih contoh. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mushaf Al-Quran itu tidak dikenal seperti kita kenal sekarang. Jadi tidak ada, Pak, mushaf Al-Quran di masa Nabi. Quran itu tidak ditulis, tidak dikumpulkan dalam satu mushaf di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dia ditulis, tapi ditulisnya di tempat yang terpisah-pisah. Sekarang, apakah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf itu perkara baru? Perkara baru. Apakah perkara baru dalam masalah agama? Masalah agama. Tapi apakah itu bukan bagian dari agama? Bagian dari agama. Maka dia bukan bid'ah yang dilarang. Sama misalnya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu tentang gramatika bahasa Arab, ilmu tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Oh, itu tidak disusun di masa Nabi SAW. Berarti ini perkara. Tapi justru dia menguatkan agama. Karena dengan ilmu tersebut lebih mudah memahami Al-Quran, lebih mudah memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bukan bid'ah yang dilarang. Sekarang saya masuk, Pak, kepada contoh-contoh kasus yang ditanyakan tadi. Memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk bid'ah? Dilihat dulu kriterianya. Kriteria tadi 3. Tidak dilakukan oleh Nabi, kemudian berkaitan dengan agama, dan yang ketiga bukan bagian dari agama. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga memperingati hari lahirnya. Dengan cara apa? Puasa pada hari Senin. Jadi Nabi itu mensyukuri kelahirannya dengan cara berpuasa pada hari Senin. Kalau misalnya ada di antara kita yang memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap tahun, apakah ini bukan bagian dari cara Nabi memperingati kelahirannya atau bagian? Tahu lama kita itu bagian, karena masalah teknis, masalah cara itu sifatnya teknis saja. Contoh, Pak, ya, saya tanya ini, mohon maaf, kira-kira adakah di masa Nabi pengajian setiap selesai salat subuh pada hari Rabu? Ada tidak, Pak, kira-kiranya ini? Kita tidak menemukan riwayat bahwa Nabi itu setiap selesai salat subuh hari Rabu ada pengajian.
Nah sekarang kita di masjid ini Pak berani mengadakan ini. Setiap selesai salat subuh hari Rabu kita adakan pengajian. Ini perkara baru tidak? Perkara baru. Masalah agama tidak? Masalah agama. Tapi yang tidak terpenuhi kriteria yang ketiga, ma laisa minhu, yang bukan merupakan bagian dari agama dalam arti menyelisihi agama. Apa yang kita lakukan ini menyelisihi agama? Tidak. Justru ini memperkuat agama. Jadi kalau masalah pemilihan waktu itu bebas saja. Sebetulnya kapan pun silahkan kalau kita mau memperingati maulidnya Nabi. Kapan saja. Seandainya ada yang sanggup setiap hari dia peringati maulid Nabi itu alhamdulillah. Kalau kita khususkan di bulan kelahirannya Nabi bulan Rabiul Awal, maka itu untuk membuat lebih berkesan. Kan sama Pak, mohon maaf. Kalau tiba-tiba hari Jumat, ya lusa ada khatib datang ke sini Pak, dia baca khutbah. Terus khutbahnya tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kira-kira jamaah heran atau tidak Pak? Heran. Kenapa heran? Kenapa Lailatul Qadar yang dibahas ini? Meskipun yang disampaikan itu sesuatu yang baik Pak itu yang disampaikan. Cuma kok sepertinya bukan waktunya, tidak cocok dibahas sekarang. Nanti masuk Ramadan dilupa lagi karena ini masih bulan Rajab, ya kan? Beda kalau misalnya di bulan Ramadan, apalagi kalau sudah masuk nih Pak 10 terakhir Ramadan dibahas Lailatul Qadar, itu membekas sekali karena memang sesuai dengan momentumnya. Nah, itulah sebabnya di bulan Rabiul Awal itulah yang kemudian digalakkan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sama Pak dengan peringatan-peringatan yang lain, Isra Mi'raj dan sebagainya. Jadi sekali lagi penegasan saya begini, yang saya ingin tegaskan, tidak ada ulama kita yang menjadikan tarku itu artinya sesuatu yang ditinggalkan atau yang tidak dilakukan oleh Nabi sebagai dalil keharaman. Itu bukan dalil keharaman. Jadi jangan mengatakan kalau Nabi tidak lakukan maka itu menunjukkan keharaman. Begitu banyak yang Nabi tidak lakukan, tapi itu tidak menunjukkan keharaman. Saya kasih satu contoh lagi. Biasanya Pak, yang paling mahal kalau kita pergi umrah itu bulan apa? Paling mahal Ramadan kan? Kenapa paling mahal? Ya, di antaranya orang berlomba-lomba ini umrah bulan Ramadan. Orang berlomba-lomba umrah di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, pernahkah Nabi melakukan umrah di bulan Ramadan? Tidak pernah. Nabi itu 4 kali umrah sejak beliau diangkat sebagai Nabi. 4 kali umrah. 3 kali umrahnya semua di bulan Zulqa'dah. Dan 1 kali umrah yang bersamaan atau beriringan dengan hajinya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin umrah yang sesuai bulannya Nabi, umrahlah di bulan Zulqa'dah yang sesuai bulannya Nabi. Tapi kita Pak kan biasanya ada kesan Nabi umrah di bulan Ramadan. Tidak. Hanya secara kaul Nabi sampaikan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara haji. Itu Nabi sampaikan untuk menghibur seorang perempuan yang suaminya pergi umrah, pergi haji. Perempuan ini tidak ikut, karena dia menjaga orang tuanya. Tapi udah Bapak, nanti kamu umrah saja ya di bulan Ramadan. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Saya jawab agak panjang ini karena sekarang banyak sekali Pak perbuatan ini bid'ah. Seakan-akan hampir tidak ada yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak dinilai sebagai bid'ah. Maka saya agak panjang uraiannya. Ya, wallahu a'lam.